berikanku kepastian, berikanku kepastian. Sebenarnya lirik lagu harmonisasi yang kami nyanyikan sungguhnya pengakuan iman kami bahwa Engkaulah Tuhan yang memberi pengharapan dan kepastian dalam hidup kami. Kami tidak bisa lari kemanapun, kami tidak bisa lari kepada siapapun, hanya kepada Yesus. Terima kasih untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan saat ini. Kau masih beri kesempatan. Terima kasih kami boleh mengalami janji-Mu bahwa Kau sungguh Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami rindu firman-Mu, urapi hamba-Mu tengah keterbatasan kekurangan. Roh-Mu memampukan kami. Ada hati bagai tanah subur gembur bagi benih firman yang ditabur di setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Baik, puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang mujizat dalam Yesus. Sebelum saya tampilkan slide berikutnya, mari kita buka Matius pasal 28. Tidak ditampilkan di depan, saudara lihat Alkitab saudara masing-masing. Matius 11, saya salah. Matius 11 maksud saya ayat yang ke-28. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yang sudah dapat bilang yes. Yes. Belum semua. Berarti belum semua dapat ya. Yang sudah dapat bilang POM BPK Cimahi. POM BPK Cimahi. Yang sudah dapat bilang saya cantik karena ciptaan Tuhan. Saya cantik karena ciptaan Tuhan. Saya, udah semua? Baca ya sama-sama ya, 1, 2 ya. Marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat. Terus ikutlah dan karena dan sebabku mau belajar tentang mujizat dalam Yesus, tapi saya akan bahas mujizat itu dari angle yang lain, dari pandangan yang lain. Seringkali kita berpikir mujizat lumpuh berjalan, tuli melihat. Perhatikan. Kemudian, nah saudara, kita berpikir sering mujizat begitu. Tapi saya mau ngajak kita melihat mujizat dalam angle yang lain. Soalnya perlu terganggu dengan suara saya, karena kadang-kadang manusia begini. Normal untuk saudara ya. Saya banyak keluar kota beberapa hari ini, jadi kondisi begini. Tadinya saya di mana ya? Melayani nggak ya? Setelah dari sini juga saya ke Bekasi, ada istri saya di bawah. Saya ikut naik ke atas, nggak usah, saya bilang. Nanti banyak foto-foto. Kasih terlambat. Di situ aja. Suami berhak untuk menyembunyikan istri. Karena makhluk langka. Amin. Nah saudaraku, saya mengajak kita belajar melihat mujizat dari angle yang lain. Sudah baca tadi 3 ayat itu? Udah ngerti? Coba baca satu orang lagi yang kenceng berdiri, satu orang yang kenceng baca berdiri, ibu-ibu. Ada satu ibu. Nanti pulangnya saya kasih hadiah. Kalau ibu ketua dilihat, ini kasih hadiah konsumsi 2 kali lipat. Silakan ibu. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Wow. Pertanyaan ini penting sebelum kita bahas tentang mujizat dalam Yesus. Mengapa Tuhan izinkan pergumulan dalam kita? 3 ayat tadi akan menjawab ini. 3 ayat tadi. Jadi pertanyaan ini akan dijawab oleh 3 ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, marilah semua
izinkan pergumulan ada dalam kita. Orang kalau ada pergumulan letih, lesu, benar, berbeban berat, ada masalah, ada tekanan, nggak bisa dimungkini itu, bikin kita letih, lesu, berbeban berat. Jadi marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Itu maksudnya apa? Maksudnya kesini. Kalau kamu punya pergumulan, kesini. Kesini kalau kamu punya masalah. Jadi pertanyaan yang tadi kita akan bahas, kenapa Tuhan izinkan pergumulan ada dalam kita? Yang pertama, karena masalah dan pergumulan itu akan membawa kita kepada Tuhan. Amin. Marilah. Seharusnya masalah dan pergumulan itu seharusnya membawa kita kepada Tuhan. Bukan membawa kita ke orang pintar, ke dukun, ke paranormal. Di sana ada koko saya hebat, orang hebat, punya kenalan jenderal. Ini kasih koko. Di sana ada cici saya hebat, kenalannya hebat-hebat, bisa nolong saya. Ini kasih cici, ini kasih tulang, ini kamamboro. Ini saudara. Pergumulan persoalan itu seharusnya membawa kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan sendiri soalnya ngomong mari. Pergumulan, masalah, hadir. Ini tempat orang yang banyak pergumulan. Aku tempat orang yang punya persoalan. Aku. Kenapa Tuhan izinkan pergumulan ada dalam kita? Jawab. Karena itu akan membawa kita kepada Tuhan. Harusnya. Itu akan membawa kita kepada Tuhan. Banyak pergumulan, banyak masalah. Kenapa nggak Pom? Lagi banyak persoalan, masalah Ibu Nida. Nah ini berarti nggak Alkitabiah. Ada banyak masalah pergumulan justru semakin membawa kita kepada Tuhan. Coba kiri kanannya ya, amin, ibu-ibu. Ya, setuju ya? Jadi semakin banyak pergumulan, semakin kita kepada Tuhan datang. Semakin banyak persoalan, semakin banyak kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan izin? Jadi kita jangan tenggelam dengan pergumulan, persoalan, sedih meratapi persoalan, pergumulan sebelum masuk poin kedua. Karena ada filosofi biskuit. Mencelupkan biskuit ke dalam kopi memberi kita sebuah pelajaran bahwa jika kita terlalu lama tenggelam, sedih, meratap, tidak datang kepada Tuhan. Meratap, curhat sana, curhat sini, healing sana, healing sini. Bapak, ibu-ibu punya banyak pergumulan, lain healing, praying. Ya, gitu. Nah, healing kita, saudara. Healing hanya jiwa. Kalau praying itu sampai ke roh. Saya bertanya, substansi hidup manusia apa? Roh, jiwa atau tubuh? Roh dan jiwa itulah esensi kita. Amin ya? Amin. Jadi jangan terlalu lama tenggelam. Healing. Ngapain banyak pergumulan healing. Ke Tuhan tunggu dulu lah, healing dulu lah. Benar-benar ketinggalan yang healing. Ketinggalan pemandangan halus, pemandangan indah ini salah, saudara. Segera datang kepada Tuhan, jangan lama tenggelam. Karena kalau sudah lama tenggelam, seperti biskuit hancur. Jangan terlalu lama meratap diri. Jangan terlalu lama, saudara, merenung sedih. Jangan, apalagi ibu ya. Kan ibu mau yang perasaan kan nangis sudah. Oke, nangis nggak salah, tapi segera datang kepada Tuhan. Amin ya. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan pergumulan ada dalam kita? Karena lewat pergumulan itu aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maksudnya apa? Kita akan mengalami Tuhan. Jadi bukan hanya membawa kepada Tuhan pergumulan, tapi membuat kita mengalami Tuhan. Tuh, Alkitab bilang, aku akan memberi kelegaan kepada. Kelegaan itu hanya ada dalam Tuhan. Percayalah, ketika saudara mengalami Tuhan, saudara pasti lega. So, sudah berdoa nyembah mengalami hadirat Tuhan. Setelah itu kan, aduh, ini damai, ini tenang gitu loh hidup saya. Nggak ada masalah, ada pergumulan, tapi damai, sejahtera, kelegaan. Sudah tahu kenapa?
mengalami Tuhan itu kita akan lega. Kenapa? Ada apa sih dengan pribadi Tuhan? Kenapa sih ketika kita mengalami Tuhan, kita akan mengalami kelegaan? Kenapa sih? Ada apa dengan pribadi Tuhan? Ini pribadinya. Sifat Allah itu korbankan diri demi kita. Beda dengan manusia, korbankan orang demi dirinya. Tuhan itu korbankan dirinya demi saudara. Makanya setiap orang yang mengalami Tuhan pasti lega. Bukankah saudara lega ketika saudara menemukan suami saudara adalah seorang pria yang siap mengorbankan dirinya demi saudara? Betul saudara? Bukankah saudara akan merasa nyaman? Aduh nyaman, saya ada di dekat suami saya karena saya tahu persis suami saya orangnya mau berkorban demi saya. Dia mau susah demi saya sana. Dia mau sakit demi saya sembuh. Kan gitu suami-suami saudara kan? Saudara jawab, nggak aneh. Ini saya laki-laki loh. Saya laki-laki, saya akan tanya suami-suami saudara. Saya akan cek ke sekolah BPK minta nomor-nomor dari suami saudara. Saudara, kalau kita punya seorang pribadi yang dia tuh rela mengorbankan dirinya demi kita, kan nyaman banget kita dengan dia. Amin ya. Amin. Dan itulah suami saudara. Amin. Sampai ayah ibu-ibu kira sampai ayah gitu. Oh sudah Bu, tutup mulutnya. Jadi perhatikan ibu-ibu, nyaman kita dengan Tuhan tuh lega. Makanya banyak pergumulan jangan marah. Banyak pergumulan ada masalah, langsung datang ke Tuhan dan alamilah Tuhan. Amin. Ini sifatnya. Bukankah itu yang dia praktekkan di Golgota? Bukankah itu yang dia praktekkan di kayu salib? So dia mau mati demi kita, dia mau menderita demi kita, oleh penyakit kita lah katanya, oleh perbuatan kita lah, oleh kesalahan kita lah. Itu semua yang membuat dia ada di Golgota, di salib. Nyaman bukan? Lega bukan? Makanya saya heran kalau banyak orang gak mau datang sama Tuhan. Terus lo mau datang ke siapa? Lo pikir lo akan dapat jawaban dari sana, dari sini, dari sono? Enggak ada. Hanya nama Yesus. Lalu tadi itu benar pisan, saudara. Yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan pergumulan ada atas kita? Pikulah, apa katanya? Maksudnya apa? Pikul, ada pergumulan, ada masalah, terima, jalani, hadapi, jangan ribet nyalah-nyalahin orang. Dan itu gara-gara kamu papi, gara-gara kamu akan nyalahin suami. Itu gara-gara kamu, apa sih kamu teh? Itu teh, aku juga udah bilang jangan bisnis sama orang itu, bukan kita teh jadi gini, kamu gak punya kepekaan, kamu tidak laki-laki, gak punya kepekaan, kamu punya sensitivitas atau kamu teh. Kita teh keluarga teh ini jadi gara-gara kamu. Dengar Bu, semua terjadi kalau Tuhan gak izinkan gak terjadi. Kita harus percaya itu atas izin Tuhan. Udahlah selesai nyalahin orang, nyalahin suami, nyalahin anak, nyalahin keadaan. Pikul aja. Pikulku itu pikul. Semua atas izin Tuhan. Satu helai rambut jatuh tanpa seizin Tuhan gak akan terjadi. Amin ya. Udah gak usah marah, gak usah benci jadinya dengan hidup ini, gak usah. Gak usah beli tambang saudara. Ya, gak usah beli tambang terus dililit saudara. Kemudian saudara lihat ini yang paling cocok di mana? Gantungan ini yang cocok digantung di mana? Jangan saudara. Pikul aja, Aspabil sama dah enak ngomong gitu teh pendeta, tuh udah pendeta mah enak atau ngomong di mimbar, saudara saya ini pergumulan banyak, serius banyak pergumulan saya. Ibu Sherly tahu, ada beberapa rekan tahu, saya punya saudara yang saya rawat, saya bina, saya tuntun, udah dibaikin, diomong-omongin lah saya gak benar, tapi saya tetap lakukan yang baik sampai hari ini.
Sudah tahu pergumulan kami untuk daging saudara kami itu udah ada 24 tahun. Cagar-cagar, hiji sekarang udah mulai membaik. Tapi yang dua masih belum. Tuhan itu sampai kapan atau Tuhan? Tuhan teh kamu teh gunawan atau Tuhan? Tuhan itu sampai kapan? Saya ngomong gitu. Ngapain gitu Tuhan? Capek. Udah, pikul aja. Ini aja, layani aja, bawa aja kontrol ke dokter setiap bulan, kunjungi aja. Ketika saya jalani itu dengan istri dan keluarga, ada banyak pelajaran-pelajaran dari makna kehidupan yang kami dapat. Amin. Kadang-kadang pergumulan, saudara, Tuhan izinkan buat kita terjadi supaya kita tuh benar-benar bisa tambah kuat. Tapi harus mau pikul. Jangan lari dari masalah, jangan nyalahin orang, jangan bilang kamu seharusnya nanggung ini, tanggunglah sama kamu. Jangan, saudara, karena gini, saudara, tidak semua yang dibakar api akan hangus menjadi abu. Batu bata sengaja dibakar justru lebih kokoh. Tidak semua pergumulan yang menimpa kita akan menghancurkan kita. Kita sedang diuji untuk lebih kuat. Pikul aja. Amin. Pikul aja, ya Tuhan, ya oke Tuhan, terima kasih. Saya dulu umur 5 tahun udah gak punya papa, I'm fatherless. Waktu itu saya marah dengan hidup saya. Sudah tahu ciri orang marah apa? Hancurkan hidupnya. Ciri orang yang marah dengan hidupnya, dihancurkan hidupnya. Tapi ketika saya belajar untuk menanggung itu, ya Tuhan gak apa-apa. Anak-anak lain papanya masih hidup, saya udah gak punya papa. Ya udah Tuhan gak apa-apa. Saya belajar itu, saya mengerti kebenaran. Sejak itu saya gak hancurkan hidup saya. Ciri orang yang marah dengan hidupnya menghancurkan hidupnya. Tapi ciri orang yang berdamai dengan hidupnya, dia akan membahagiakan hidupnya. Jadi saudara, saya tuh sering di berbagai camp, di berbagai retreat, di berbagai ibadah, saya tuh dikasih tema hati Bapa. Father up, padahal saya teh fatherless. Padahal saya teh gak ngalami Bapa sudah umur 5 tahun. Tapi kenapa saya teh sering dikasih tema-tema ini? Karena saya mulai menyadari bahwa ini sesuatu yang harus saya pikul. Gak usah marah. Dengan itu, saya belajar makna kehidupan yang dalam. 3 minggu lalu, 1 bulan lalu kalau nggak salah, saya pelayanan ke Palalangon. Tahu Palalangon ya? Ciranjang. Nah di Palalangon itu ada sekolah tinggi teologi namanya STT, SAPTI. Saya diminta oleh rektornya ke sana. Di tengah mereka bikin confession, ada konferensi di sana, temu alumni, ada banyak sivitas akademik. Saya tinggalin di suratnya, Tuhan, itu surat undangan. Doktor ini ujungnya ada lagi di titel, yang ini doktor ini ujungnya ada lagi di titel. Kalau Pak Beni mah kan hanya doktor aja, di ujungnya nggak ada lagi kan. Kalau ini mah doktor di ujungnya banyak doktor. Aduh ya Tuhan, saya bicara di depan para mereka itu kuat gitu. Tolong ya Pak ya, ini semua hadir Pak. Bahkan ketua yayasan yang mem-backup SPSKPP hadir Pak. Saya kan bicara apa? Pak bicara tentang fathering aja. Pembapaan, I'm a fatherless. Sering kejadian sudah. Tapi ketika saya belajar menerima hidup saya, ya bisa ditentukan sejak umur 5 tahun udah gak punya papa. Saya terima itu. Saya percaya itu akan membuat bahu saya tambah kuat. Saudaraku, Tuhan baik, saya sampaikan firman itu di acara konferensi itu. Saudara, itu ketua yayasannya panggil rektornya, panggil saya, panggil beberapa sivitas akademik. STT ini harus mengadopsi pembapaan seperti yang diajarkan tadi oleh Pak Bicar. Pak, tolong rutin ajarkan para dosen untuk pembapaan kepada mahasiswa. Percuma di sini terjadi belajar mengajar tanpa adanya pembapaan. Itu Alkitabiah. Aduh saudara, untung saya dulu ambil keputusan untuk menerima hidup saya dan berdamai dengan hidup saya. Kalau enggak, saya nggak akan mungkin jadi berkat di sana. Amin, saudara. Pikul kuk yang kupasang. Jangan cari kambing hitam. Jangan nyalahin orang. Pikul aja. Jangan lari dari masalah. Hadapi. Amin. Hadapi. Jangan lari dari masalah. Terus apa katanya? Kenapa pergumulan Tuhan izinkan ada dalam kita?
dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudara, pergumulan itu telah diizinkan terjadi atas kita, dalam kita, itu supaya kita belajar. Belajarnya tapi jangan dari tokoh lain, dari Yesus. Sudah tahu apa yang kita harus belajar dari Yesus? Dua hal yang paling menonjol: lemah lembut dan rendah hati. Sudah tahu arti lemah lembut? Elastis. Mau diginiin? No problem. Mau digituin? No problem. Elastis lah. Tapi bentuknya tetap akan sama. Elastis. Lemah lembut, rendah hati apa saudara? Berarti dia harus selalu ada dalam didikan. Orang rendah hati itu dia ngerti bahwa hidupnya selalu harus ada dalam didikan. Kalau orang udah mulai gua bukan dididik lagi tapi gua ngedidik, nah ini orang tidak bisa. Amin saudara. Nggak ada di antara kita tuh yang stop untuk dididik. Semua kita harus punya sikap hati yang selalu siap untuk dididik. Belajar ibu-ibu, belajar kepada Yesus. Kenapa ada pergumulan dalam hidup kita? Kenapa Tuhan izinkan itu? Supaya kita belajar kepada Tuhan Yesus. Baca 1-2 ya. Orang bijak ditanya, kenapa kau tidak membalas orang-orang yang jahat padamu? Dia jawab, apa aku akan menggigit anjing padamu? So ada anjing saudara, gigit saudara. Saudara mau balik gigit? Artinya saudara makan erwet tanpa dimasak. Makan erwet tanpa dimasak itu bahaya saudara. Gak ada bumbunya. Ya kan? Ayo belajar. Kenapa kau tidak membalas orang-orang jahat padamu? Sama seperti apa aku akan menggigit anjing karena dia menggigitku. Belajar lemah lembut dan rendah hati. Diperlakukan gini nggak apa-apa, diperlakukan gitu nggak apa-apa. Seperti Bintang tadi bilang, hatinya balik lagi mengasihi. Hatinya balik lagi mengasihi. Tahu squeezy? Tahu yang suka digini? Apa namanya? Squeezing. Gini di rumah saudara balik lagi bentuknya kayak gitu. Amin saudara. Amin saudara. Saya yakin ibu sini adalah ibu-ibu yang kayak gitu. Karena kan berkali-kali disakiti suami, dilukai suami, balik lagi cinta lagi sama suami itu. Ya, disakiti lagi, kemudian mengandung lagi anak kedua, mengandung lagi anak ketiga. Sudah perempuan tuh gitu kok perempuan. Ya, nggak suka tapi mengandung. Paling saat tolonglah itu banyak gini, wah bergumul saudara. Ini ada di beberapa pasangan yang kita konseling. Ini baterainya kan? Baterainya bagiannya. Nah saudara gitu, ada tuh beberapa pasangan tuh konseling sama kita. Aduh, kita kalau konseling suami istri kan serius. Saya 16 tahun serius. Tuhan tolong dia ini suami istri. Karunia dia bilang, 2 bulan kemudian. Amin. Kita datang lagi ke rumahnya, gimana Pak? Ya. Ini saya lagi mengandung istri saya. Iraha selesai. Nah persoalannya yang saya tahu belum selesai persoalan. Tapi kok tidak sudah terjadi pembuahan. Saudara bersyukur loh, saudara itu wanita yang lemah. Coba kiri kanan. Kamu anak berapa? Saudara belajar kepada Yesus karena dia lemah. Yang terakhir, kenapa pergumulan Tuhan izinkan terjadi atas kita? Yang terakhir, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, akhirnya kuk itu dan beban itu enak dan ringan. Kenapa begitu saudara? Karena saudara dan saya kemudian akan ditemukan menjadi orang-orang yang sudah terlatih. Amin. Selanjutnya kita akan memandang pergumulan penderitaan yang bukan sebagai sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Kenapa? Karena sudah. Jadi orang itu nanti akan gini ke kita, tante, atau ci, bu, ibu kok bisa gitu ya bu ya?
itu ibu teh punya masalah teh besar, tapi itu kok bisa masih tetap senyum, masih tetap peduliin kita, masih tetap nolong kita. Terus ibu juga masih tetap rajin pelayanan ke gereja. Bu, kita teh heran Bu, kenapa sih ibu teh bisa begitu? Saya mah Bu, masalah setengahnya dari ibu aja, aduh kayaknya saya tapi ibu teh jawab dengan pelan dan meyakinkan, bilang gini, sudah terlatih. Amin ya? Amin ya? Amin tante? Jadi gitu tante, pernah nanya tante, tante kemarin tante bisa gitu tante, budak nyusahkeun, tapi tante teh bisa tetap tenang, bisa tetap ngasih anak-anak, tante teh bisa tetap perhatiin keluarga yang lain. Kita teh gimana tante? Jawab tante. Sudah terlatih. Kan ditanya, pelatihna saha? Langsung jawab. Penginjilan sekarang sulit. Kalau saudara nginjili orang sudah punya agama tertentu, sudah bisa dipenjara 8 bulan. Penginjilan yang efektif sekarang tuh biar orang nanya kita. Gak akan dihukum gitu. Dan mana yang nanya? Ya kan? Kenapa sih Cici aduh hebat gitu, punya masalah besar, tapi aduh Cici tegar, tetap lakukan aktivitas, ngurus anak, padahal suami teh pika sebelen, pika suami teh kurang ajar gitu. Saya manyatinya, moga suami setengahna dari suami Cici sama ngesku saya dimutilasi. Tapi mah Cici teh bapaknya salah kurang ajar gitu, dia mending tetap tenang, tetap baik gitu loh. Kenapa gitu lah? Jawab. Kan pasti kaget dia teh menanya, saya sudah terlatih gimana? Siapa pelatihnya? Itu penginjilan yang efektif. Kan hidup ini semua pelatihan, benar? Dan ingat, program pelatihannya adalah terukur. Hidup ini pelatihan dan program pelatihannya terukur. Gak akan hancurin kita. Fokuslah kepada dia. Di awal tadi harus membawa kita kepada Tuhan, pergumulan itu harus mengalami Tuhan di dalamnya. Anak saya si Kaleb waktu les renang, dia les awal-awal kan tentu di tempat dangkal. Waktu dia di tempat dangkal tante, dia renang temen rasa. Wah, di tempat dangkal kan seru-seru. Satu ketika pelatihnya bilang ini, Kaleb, pertemuan hari ini kita ke tempat dalam. Kaget si Kaleb. Kan lihat kolam tempat dalam tuh ini serem kan, gelap. Cuma tenang, akhirnya tuh kan kalau dalam kan. Oke, Kaleb turun. Si Kaleb tuh ketakutan. Saya lihat dari ujung itu tempat nunggu orang tua. Turun, pegang besinya dari ujung sana, disuruh berenang ke ujung sana. Kaleb, oke ya, udah diajarin kan sama Kak Ilham. Banyak hal, Kaleb berenang dari ujung sana, ini ke ujung sana. Si Kaleb tuh juga. Pokoknya gini ya Kaleb, perhatikan Kak Ilham. Kaleb berenang, perhatikan Kak Ilham. Waktu sekarang perhatiin kolam, gelap, menakutkan. Gak usah perhatiin Kak Ilham. Kata si Kak Ilham deh, nama pelatihnya Ilham. Berenang dong si Kaleb tuh. Ujuk. Si Kak Ilham deh, kakinya renggangkan. Oke, tangannya agak dibuka. Dan si Kak Ilham tuh di darat tuh ngomong terus kasih Kaleb. Si Kaleb tuh dengerin terus si Kak Ilham. Nyampe lo dari sana sampai ujung. Karena fokusnya kepada si pelatih. Amin, saudara? Amin, saudara? Saya berdoa supaya ibu-ibu di tempat ini adalah ibu-ibu yang sudah terlatih. Sampai satu ketika orang nanya, aduh ibu teh kenapa kok bisa gitu? Ibu, eta pergumulan ibu teh tidak mudah ya Bu. Ibu teh terbuat dari apa Ibu? Saya mah terbuat dari manusia biasa pada umumnya. Tapi saya memang sih sudah terlatih. Ada masalah tuh nggak panik, nggak gelisah, tenang. Pernah lihat ibu-ibu nggak yang waktu dihadapi masalah malah senyum? Pernah lihat ibu-ibu kayak gitu? Pernah? Bukan gila, bukan. Memang dia ketika ada masalah, ada orang yang sini sama dia, ada orang fitnah dia. Saya nggak begitu. Enggak Bu, ibu tuh kata si A, B, C, D, E. Enggak, saya tuh nggak begitu. Ibu mah munafik, ibu mah bisa senyum-senyum di depan kita, tapi kita udah tahu dah perbuatan ibu mah tuh kita tahu dari A, B, C, D, dari si A, si B, si C. Enggak begitu. Besok saya gitu. Terus gini,
orang itu, ya begitu gimana? Gak usah dijelaskan. Nanti kebenaran itu akan muncul. Amin. Gak apa-apa. Bisa nggak gitu? Dulu saya nggak bisa. Saya dulu orang tegang, nggak punya apa-apa kan. Siapa orang fitnah apa saya marah. Sekarang saya udah ngerti. Oh, nggak kayak gitu. Apalagi penggembalaan kan. Jemaat itu kan, jemaat itu kan paling sering saudaraku ngegosipin pendeta. Tapi nggak apa-apa, buat kita itu pembentukan. Kalau kita mau marah sama jemaat, wah, padahal kita kan ditugaskan Tuhan untuk doain jemaat. Cuma kita kejebak dengan kemarahan itu, kalau kita nggak akan melakukan fungsi kita sebagai hamba Tuhan. Jadi saya sekarang ketawa. Semakin saya ketawa, semakin sedikit jemaat yang gosipin pendeta. Semakin tambah saya ketawa, semakin mereka capek menggosipin. Semakin kami ketawa, semakin mereka kemudian ikut mendoakan kita. Ketawa aja. Nanti orang bilang, kenapa tuh ibu-ibu teh ketawa pergumulan banyak? Bilang, sudah terlatih. Coba perhatikan, kamu sudah terlatih belum? Bu, ciri orang yang sudah terlatih salah satu cirinya ya. Halo ibu, gimana kabar ibu? Puji Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Gimana bu keadaan keluarga? Banyak pergumulan. Tapi puji Tuhan di awalnya. Muka senyum. Pada sekarang puji Tuhan. Banyak pergumulan. Itu orang terlatih. Tapi kalau nggak terlatih, gimana ibu kabar ibu? Iwe. Gimana kabar? Pusing sama keluarga. Ngomong bapaknya baru damel, kapan dia tadi dipanggil Tuhan? Ini contoh di sini mah. Nggak ada yang ngaku lah jelas. Sekarang saya akan masuk ke mujizatnya ya. Itu dari poin 1 sampai poin terakhir itu udah mujizat. Kan tema kita mujizat dalam Yesus kan. Itu udah mujizat. Tapi saya akan saudara ada satu mujizat memang yang akan kita lakukan, yang akan Tuhan lakukan, yang kita akan alami. Selain mujizat-mujizat yang tadi. Ada 2 kisah yang akan saya tunjukkan kepada saudara. Ini kisah ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu bisa anggur." Kata Yesus kepada, "Mau apakah engkau daripadaku itu?" Seperti ditolak. Saatku belum tiba, tetapi Ibu Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Itu kisah pertama. Kisah kedua, lalu tiba Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya, dan ada orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak pengikut Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika dengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, artinya Yesus tidak dengar. Namun semakin keras dia "Anak Daud, kasihanilah aku." Artinya Yesus tidak dengar. Seperti tadi, pesta perkawinan kata, Yesus sepertinya mau apa? Habis mereka anggur, mau apa? Soalnya seringkali kita mengalami apa yang disebut dengan pengalaman seperti di Tuhan. Seringkali kita mengalami. Tuhan teh nolak saya, ini kapan sih Tuhan? Ini teh kapan tuh pergumulan ini teh berakhir? Kapan dong pengharapan aku teh terjadi? Tuhan kapan sih doa aku teh dijawab? Kapan? Dan saudara kemudian mulai menganggap bahwa Tuhan tuh menolak saudara. Tapi sesungguhnya Tuhan tuh gak menolak kita. Ini hanya sebuah ujian konsistensi. Amin ya. Tuhan mau make sure bahwa kita adalah orang-orang yang siap. Aminnya cuma 3 orang. Amin. 18 orang. Amin. Sementara yang hadir 14.000 ini baru. Saudara perhatikan, Tuhan gak jahat, Tuhan gak tega. Bukan tegaan Tuhan mau ini kita tuh sampai kapan itu. Ibu Meli ya, jemaat yang diantapannya di sini ya. Opung Jessica. Ibu Meli itu tanya sama beliau, pergumulannya dengan suaminya itu gak mudah. 23 tahun kurang lebih dia menanti suaminya untuk mau ke gereja. Jadi dia ke gereja sendiri. Kayak gak punya suami. Padahal bukan janda. Soalnya bisa bayangkan. Tuhan tuh sedang memastikan kita siap.
Kenapa 23 tahun Pak Binsa? Kenapa nggak 15 tahun? Kalau 15 tahun suaminya langsung setia gereja, jangan jadi sombong nih Bu. Sesuka-sukanya sama suaminya. Kan gitu kecenderungan ibu-ibu ya kan? Kalau suaminya udah baik, berusaha untuk mendominasi, berusaha untuk menguasai. Udahlah, gak usah dibantah. Memang perempuan tuh gitu. Karena perempuan itu, kata berahi itu di Alkitab, berahi melahirkan susah. Alkitab Kejadian. Tapi perempuan tetap berahi kepada pria. Nah, berahi di sini bukan hanya sekedar gairah seks. Berahi di sini juga daya atau potensi untuk mendominasi. Itu besar. Ya semua lah kita lah. Itu ya, semua ya. Ibu-ibu tuh cenderung gitu. Apalagi kalau suaminya tuh baik bisa. Cenderung manja. Tahu manja? Jadi kalau suami kita rada sedikit aneh dan susah diatur, itu tandanya Tuhan sedang membentuk saudara. Jadi ini ujian konsisten. Perhatikan ya. Orang yang bawa air di tempayan itu ke pemimpin pesta. Ini waktu Tuhan bikin mujizat. Itu air di tempayan masih air putih. Sampai ke pemimpin pesta. Coba berdiri ibu di sini. Ibu pemimpin pesta, minta tolong ibu. Stop di situ ibu, jangan mendekat ke saya. Ini air dalam tempayan masih air putih. Masih air putih. Yesus bilang bawa ke pemimpin pesta. Akhirnya kan Yesus bikin mujizat kan? Perkawinan. Bawa ke ini masih air putih sudah. Ini para pelayan itu dibawa ke pemimpin pesta, itu dibawa ke pemimpin pesta. Kan harusnya air anggur kan? Itu mudah sekali. Duh, ini air biasa kan? Bawa air biasa, masih air biasa, masih air biasa. Kapan jadi air anggur? Begitu tempayan itu diterima oleh tangan pemimpin pesta. Ini bicara tentang konsistensi. Kan kita sering kali gitu dalam hidup teman. Itu pergumulan itu masih belum terjawab teman, tidak belum berubah, belum ada perubahan itu perubahan. Padahal Tuhan bilang terus jalan sampai sana. Terus jalan sampai sana. Dan kita kemudian stop pada tinggal setengah meter lagi. Stop. Kita putuskan untuk kita tidak jalan lagi. Tinggal setengah meter. Kapan air putih itu jadi air anggur? Ketika benar-benar itu sampai ke pemimpin pesta. Karena Yesus bilang kasih ke pemimpin pesta. Bukan hanya mendekat ke pemimpin pesta, tapi harus dikasih. Itu ujian konsistensi. Tuhan tidak pernah menolak kita. Saya yakin di sini ada orang-orang yang sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kok Tuhan kayaknya belum kabulkan. Pergumulan Tuhan bertahun-tahun, tapi Tuhan kok kayaknya pergumulan ini nggak berakhir-berakhir. Ingat, Tuhan tidak pernah tolak kita. Ini hanya ujian konsistensi. Setia terus beribadah. Setia terus melayani suamimu. Setia terus datang kepada Tuhan. Setia terus memperhatikan anak-anakmu. Setia terus melakukan kebenaran firman. Dan setia terus ikut POM. Salah satu persekutuan orang tua murid yang kami suka jalani, salah satu yang terbanyak di sini. Satu loh, bukan satu-satunya. Salah satu sini. Ya lebih banyak lagi. Tapi ini salah satu yang terbanyak. Dan hampir semua POM, hampir semua ibu. Saya sempat salut di satu gereja, di satu sekolah. Ternyata ada seorang bapak. Tapi di belakang, puji Tuhan ada seorang bapak. POM itu jarang bapak. Puji Tuhan Pak, Bapak bisa bersama-sama dengan kita dari persekutuan orang tua murid ya Pak, puji Tuhan. Itu kan di sebuah tempat, ini bukan di sini. Sebuah tempat. Ya Pak, saya tugas sound system. Saya tugas sound system. Hanya nama Yesus. Main lagi. Ikutin aja. Coba ikutin. Nanti kalau ganti chord, saya grogi.
bagi aja. Yuk kita bagi kritik dan ibu-ibu percayalah Tuhan baik buat kita. Katakan amin. Pastikan sih bahwa setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu itu seharusnya membawa engkau kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada yang lain. Setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu itu seharusnya membawa engkau mengalami Tuhan. Itu seharusnya membuat engkau punya bahu yang tambah kuat. Itu seharusnya membuat engkau belajar untuk lemah lembut dan rendah hati. Itu seharusnya membuat engkau jadi orang-orang yang sudah terlatih. Dan jadi berkat, jadi kesaksian. Ingat, Tuhan gak pernah tolak kita. Ada mujizat. Jika sekarang belum terjadi, itu hanya sebuah ujian konsistensi. Dia mau pastikan kita siap, supaya berkat yang kita terima bukan itu malah mendatangkan ketidakbaikan bagi kita. Bukan ketika perkara-perkara baik terjadi bagi kita, itu bukan malah menghancurkan hidup kita. Ada banyak orang ngalami berkat justru tambah hancur hidupnya. Ngalami kebaikan justru hidupnya jadi tambah jauh dari Tuhan. Dijauhkan Tuhan dari hidup kita seperti itu. Diberkatilah engkau para ibu-ibu. Aku gak tahu apa yang sedang jadi pergumulanmu para ibu-ibu, tapi Tuhan Yesus tahu. Yang mempunyai firman itu tahu siapa engkau dan bagaimana engkau sekarang. Tapi saya mau berdoa buat saudara yang hari-hari ini sedang ada dalam kondisi seperti yang saya sampaikan melalui firman Tuhan tadi. Saudara gak perlu maju ke depan, saudara hanya perlu angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di dada. Saya mau berdoa secara khusus. Para wanitamu, para orang tua murid BPK Cimahi yang mengangkat tangan kanannya, menaruh tangan kirinya di dada mereka, tanda mereka menjaga hati mereka tetap percaya kepada Tuhan. Hamba berdoa di atas kebenaran firman Allah, terjadilah mujizat atas hidup ini. Terjadilah karya Tuhan yang luar biasa bagi mereka, yang tidak kami dapat pikirkan, yang kami tidak dapat kerjakan. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika hati mereka tetap percaya, ketika hati mereka tetap sungguh yakin kepada Engkau, mujizat itu segera terjadi. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan saudara. Kami berdoa juga secara khusus Bapak dan Yayasan BPK Penabur Guru dan Karyawan. Diberkati Tuhan. GKI Cimahi yang membuka tempat bagi persekutuan ini. Berkati ya Tuhan para pengurus gereja ini. Dan berdoa untuk persekutuan doa Selasa tanggal 6 Agustus dan ibadah POM Kamis 8 Agustus. Ke dalam tangan kami menyerahkannya. Para orang tua murid supaya memiliki kerinduan untuk beribadah di POM ini ya Tuhan. Ini wadah yang baik. Mereka boleh bertumbuh bersama di ibadah POM. Kami berdoa untuk Ibu Ruth, Ibu Elizabeth yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, ada bilur Yesus buat mereka. Mereka percaya. Kami berdoa juga untuk Ibu mertua dari Bumala yang sedang sakit, dan saya berdoa untuk perjalanan Bumala ke Silangi. Tuhan tolong. Kami percaya semua ada dalam kontrolnya Tuhan, ada dalam kendalinya Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk masa akhir kepemimpinan Pak Jokowi dan seluruh tim. Kami berdoa supaya semuanya berjalan baik, peralihan kepemimpinan berjalan baik. Kami berdoa Pak Prabowo dan semua kabinetnya kelak bisa meneruskan hal yang baik dari Pak Jokowi. Kami bersyukur negeri ini ada dalam kendali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Dan diberkatilah telinga yang sudah mendengar firman Allah. Katakan amin. Diberkatilah hati yang terbuka bagi pekerjaan firman Allah. Karena firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang menjadi maksudnya dalam hidup. Diberkatilah Om BPK Cimahi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.